Bab 166-170. Xiao Yan dan lelaki tua itu datang ke pintu masuk lantai 3 dan menemukan bahwa hanya ada satu penjaga di sini, tetapi kekuatannya cukup kejam. Wang tua, penjaga gerbang memandangi pria tua yang datang, dan berkata dengan tergesa-gesa dan hormat, lalu menatap Xiao Yan di sebelahnya dengan ekspresi malu di wajahnya. Umatku bisa masuk, kata lelaki tua yang dikenal sebagai Wang Lao. Maaf, Wang tua, aturannya seperti ini, tolong. Sebelum penjaga gerbang selesai berbicara, dia melihat topi apoteker dan medali apoteker di tangan Xiao Yan. Biasanya, 1 bintang adalah apoteker kelas 1. Adapun medali seorang alkemis kekaisaran, kata Kaisar, tertulis di atasnya, dan 2 bintang juga digantung dengan terang di atasnya. Untuk apoteker tingkat Kaisar, 1 bintang adalah apoteker peringkat pertama Kaisar, dan bintang kedua adalah apoteker misterius peringkat pertama Kaisar. Murid penjaga gerbang juga menyusut dengan kencang. Dibandingkan dengan kekuatan Dou di bintang 4, sang alkemis sebenarnya lebih terhormat. Bocah lelaki ini sebenarnya adalah seorang apoteker tingkat tinggi yang dapat memurnikan pil obat tingkat Kaisar tingkat pertama. Dear Emperor Rank 2 Star Alchemist, please. Penjaga gerbang juga menghormati dan memberi isyarat undangan. Mendengar itu, Xiao Yan juga mengambil kembali medalinya dan mengikuti. Tuan tua, ayo pergi. Xiao Yan juga mengatakan dengan jelas, lagi pula, Xiao Yan menyamar sekarang, dan mereka tidak bisa mengenali warna aslinya, jadi mereka lega menunjukkan hal-hal ini. Aku tidak bisa melihat bahwa kamu bersembunyi cukup dalam. Orang tua itu juga dikejutkan oleh medali Kaisar Bintang 2 Xiao Yan. Lagi pula, benda ini tidak bisa dipalsukan. Di mana itu? Xiao Yan juga berkata dengan rendah hati. Harus kukatakan, terkadang aku sangat iri padamu apoteker. Memurnikan pil obat untuk orang lain adalah membuat orang lain mati untuk mereka, hei. Ayo pergi. Pria tua itu berkata sambil memimpin, tetapi mata dan suaranya tidak bisa menyembunyikan kecemburuan identitas Xiao Yan sebagai seorang apoteker. Segera setelah kami memasuki lantai 3, aroma tanaman obat yang menggoda menyeruak ke wajah kami, tetapi jumlah orang menjadi sangat sepi. Melihat sekeliling, hanya ada selusin orang di lantai 3, dan beberapa kios dipenuhi dengan beberapa bahan obat berharga dan pil peringkat tinggi, tetapi tanpa kecuali, tidak ada yang menjaga stan ini. Ini adalah lantai 3, dengan penjaga keamanan yang paling aman, jadi bahan obat dan ramuan obat apapun hanya perlu didaftarkan dan ditempatkan di sini, dan tentu saja akan ada orang khusus yang merawatnya, dan mereka yang membeli juga dapat menonton, sesuka hati, tapi hanya dari kejauhan. Jangan sentuh, kalau tidak. Lelaki tua itu pun menjelaskan kebingungannya. Ya, mendengar ini, Xiao Yan juga tertegun. Pantas saja tidak ada penjaga di bilik di lantai 3, hanya beberapa orang yang terus mencari apa yang mereka butuhkan. Ayo pergi, aku akan membawamu untuk mendapatkan ramuan obat itu, yang juga merupakan hadiah untuk ramuan obatmu. Orang tua itu juga tahu bahwa dalam hal nilai tanahnya dan pil transformasi Void tidak berada pada level yang sama. Teruskan, dan anak di depannya sebenarnya adalah apoteker yang sangat kuat, dia harus memberinya kesan yang baik. Bagaimanapun, dia tidak tahu apa ramuan obat itu, jadi lebih baik berikan bantuan kepada alkemis ini. Shen Wuyu, Tian Lianggu, Xiao Yan terus menyebut nama-nama dari banyak harta surga dan bumi. Anak laki-laki di sebelah lelaki tua itu seperti ini, dan lelaki tua itu juga tersenyum dan berkata bahwa jika dia dapat memiliki hubungan yang baik dengan seorang apoteker, akan jauh lebih mudah menemukannya untuk memperbaiki obat di masa depan. Itu di sini. Pria tua itu berkata dengan santai. Xiao Yan juga mengalihkan perhatiannya ke stan di lantai 3. 3 bunga api. Mata Xiao Yan baru saja berbalik ketika dia tertarik dengan ramuan obat yang biasa-biasa saja di stan yang terakhir. Tumbuhan kecil seperti pohon muda, seukuran lengannya sendiri, dengan beberapa daun hijau dengan berbagai bentuk di dahannya. Tetapi yang paling menarik adalah di atasnya, 3 daun perlahan mengelilingi, 3 warna berbeda, dan jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa 3 warna pada ketiga daun itu tampak seperti nyala api, memancarkan suhu panas. Hati Xiao Yan juga tenang saat ini, memikirkan cara membeli ketiga bunga api ini. Meskipun yang dibutuhkan untuk melahap api suci adalah 7 bunga api, namun hal itu sulit didapat. Sekarang saya telah menemukan bunga 3 api, saya juga akan membuat persiapan sesegera mungkin. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M.
Tanpa diduga, bunga tiga nyala itu diambil oleh lelaki tua itu, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan, bagaimana dengan tanah dan bahan obat ini sebagai ganti, pil transformasi Void, Anda. Orang tua itu juga memandang Xiao Yan sambil tersenyum. Dari awalnya ingin mengambil keuntungan dari Xiao Yan dan mengambil Xiao Yan sebagai pembantaian, hingga kini mencoba yang terbaik untuk berteman dengan Xiao Yan, sikapnya juga telah mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Ini adalah demonstrasi tak terlihat yang disebabkan oleh teknologi pemurnian yang kuat. Xiao Yan juga sangat puas dengan ini. Baru saja, dia sedang berpikir tentang bagaimana mendapatkan tiga bunga yang menyala, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa lelaki tua ini akan benar-benar membawanya ke pintunya. Seperti yang diharapkan, alkemis adalah profesi paling populer. Apa ini, Tuan Tua? Meskipun hati Xiao Yan sudah mekar dengan tawa, nilai dari ketiga bunga yang menyala ini dan Xian sudah terlalu banyak melebihi Void Transformation Pill, tapi dia masih harus melakukan yang terbaik untuk menghindari ditolak oleh lelaki tua itu di tengah jalan melalui. Saya tidak tahu apa gunanya benda ini. Saya mengambilnya di sebelah binatang buas dari peringkat kelima Kaisar. Setelah saya mengambilnya, saya tidak tahu rahasianya. Oleh karena itu, bagi kami para pembudidaya, saya tidak berguna. Karena adik laki-laki dan aku ditakdirkan, maka aku akan memberimu ramuan obat ini. Orang tua itu juga berkata dengan cukup mudah. Saya tidak bisa melihat betapa berharganya bahan obat ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada para pendahulu saya. Dia juga mengambil sanyanhua dari tangan lelaki tua itu, tetapi ketika dia menyimpannya lebih awal, suara yang tidak terduga tiba-tiba terdengar. Saya menyukai bahan obat ini. Pria tua ini harus menjualnya kepada saya. Anda akan puas dengan harganya. Suara nyaring juga terdengar di lantai 3. Xiao Yan melihat sekeliling gelombang dan menemukan bahwa itu adalah seorang pria yang mengenakan pakaian mahal, dan Xiao Yan dapat merasakan bahwa pria ini memiliki bau yang kuat dari seorang anak yang keras kepala. Aku sudah membuat kesepakatan dengan teman kecil ini, kamu harus mencari keluarga lain. Orang tua itu juga berkata dengan ringan, dan implikasinya jelas. Saya tidak menghasilkan uang tanpa menghasilkan uang. Saya benar-benar tidak mengerti. Pria yang mengenakan pakaian mahal juga berkata, teman ini, tolong jual juga bahan obat di tanganmu, harganya pasti akan memuaskanmu. Setelah saya selesai berbicara, saya berjalan menuju Xiao Yan, seolah-olah saya akan mengambil tiga bunga api dari tangan Xiao Yan. Oh, bagaimana jika saya tidak menjualnya? Xiao Yan juga siap bertarung kapan saja. Kamu sepertinya datang ke tempat yang salah. Pria tua itu berteriak keras, dan kemudian nafas di sekujur. Tubuhnya juga terpancar. Wang Tua, apoteker bintang 2 yang terhormat dari pangkat Kaisar, harap tenang, kami akan menangani masalah ini dan menjelaskannya satu persatu. Kaisar petarung bintang 5, alkemis dari Kaisar bintang kedua. Aura arogan pria yang mengenakan pakaian mahal menghilang, dan dia menemukan bahwa kali ini dia telah memprovokasi beberapa orang yang tidak mampu dia sakiti. Kali ini, sepertinya sudah mengenai pelat besi. Ini bukan tempat di mana kamu bisa menjadi liar. Pramugari itu berkata dengan suara marah kepada pria berbaju mahal itu. Belum lagi siapa pria berbaju mahal itu, tapi kekuatan bintang 5 Kaisar Do Wang Lao di depannya bukanlah sesuatu yang mampu dia beli. Belum lagi Kaisar Alkemis bintang kedua di sebelahnya, jadi dia adalah juga bertanggung jawab. Jangan pedulikan identitas pria yang menyebabkan masalah. Apakah kamu tidak punya mata? Mengapa kamu tidak segera menyerahkan barang-barang yang disukai tuanku, kalau tidak? Seorang petugas di belakang pria yang mengenakan pakaian mahal berkata tanpa mengetahui situasinya. Hei, beginilah dan Fang ini memperlakukan tamu, sungguh mengerikan. Xiao Yan juga berkata dengan ringan, dan tidak ada kekurangan dalam kata-katanya. Dewasa tenanglah, aku akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Pelayan itu juga berkata dengan berkeringat, sarjana yang tampaknya lemah di usia yang begitu muda ini adalah seorang alkemis yang dapat naik ke bintang kedua dari pangkat Kaisar, jadi kekuatan di belakangnya hanya dapat digambarkan sebagai horor. Jika Anda membuat marah sebesar itu, men, maka akhirmu akan sangat menyedihkan. Apakah kalian berdua akan menjadi pribadi atau haruskah kita menyelesaikannya? Kami membuat masalah di bengkel alkimia kami, tapi kami memilih tempat yang salah. Pelayan itu juga mendengus dingin. Tidak baik bagi keduanya untuk memprovokasi mereka, tetapi mereka ingin memprovokasi seorang apoteker tingkat tinggi. Diam untukku.
Pria berpakaian mahal itu juga melirik rombongan di belakangnya dengan kejam, lalu mengepalkan tinjunya dengan hormat ke arah Xiao Yan dan berkata, "Di Single, kami memiliki mata tetapi tidak mengenal Gunung Tai, dan kami masih berharap untuk berlatih. Jangan khawatir tentang itu, Tuan Yakushi, terimalah dengan senyuman." Setelah berbicara, sebuah kartu di tangannya muncul dan menyerahkannya pada Xiao Yan. Hanya kartu Dou di bintang 4 yang dapat digunakan, dan melihat nomor pada kartu, ada sebanyak 1 juta. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Jumlah 1 juta tidak terlalu besar untuk Xiao Yan dan yang lainnya, tetapi bisa menggunakan 1 juta sesuka hati sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan di balik pria ini cukup kuat. Haha, bukankah 1 juta terlalu sedikit? Dan kamu juga tahu bahwa hal terpenting yang tidak dimiliki seorang apoteker adalah uang. Saat Xiao Yan hendak berbicara, pria tua yang berdagang dengan Xiao Yan juga mengatakannya. Jelas, kekasaran Xingle barusan juga membuatnya marah. Biarkan Xingle mengeluarkan banyak darah sebagai pelajaran. Yang bertanggung jawab, aku akan menyerahkannya padamu untuk menanganinya. Xiao Yan juga memahami pemikiran lelaki tua itu, dan kemudian bekerja sama dengan pertunjukan itu. Baik tuanku, pramugari juga ingin menangkap Xingle dan keduanya saat mendengar itu. Tunggu sebentar, apoteker yang terhormat, ini adalah bahan obat berharga yang disebut batu penghangat jiwa. Memakainya dalam waktu lama dapat meningkatkan kekuatan jiwa pemakainya. Saya pikir ini cukup cocok untuk apoteker seperti Anda. Xingle juga berbicara dengan keras, lalu memarahi beberapa kata di dalam hatinya, bajingan. Lagi pula, dalam kondisi saat ini, lelaki tua dan apoteker tingkat tinggi jelas telah mencapai kesepakatan. Jelas, dia ingin Xingle mengeluarkan banyak darah, jika tidak, dia benar-benar akan menimbulkan masalah hari ini. Oh, kalau begitu lupakan saja, Yang Mulia. Xiao Yan juga melambai dengan santai, dan kemudian kartu Dou di 4 pola dan Soul Warming Stone juga diterima oleh Xiao Yan. Saat Xiao Yan menerima kartu Dou di 4 pola dan batu jiwa yang hangat, kelopak mata Xingle juga berkedut hebat, dan dia jelas sangat tertekan. Itu hanya sejumlah kecil, tapi dia membeli batu pemanas jiwa ini setelah menghabiskan hampir 10 juta yuan. Karena itu masalahnya, saya ingin berterima kasih kepada Master Alkemis. Kita harus pergi dulu. Xingle juga berkata, lalu matanya bergerak sedikit, memberi isyarat kepada rombongannya untuk mengikuti. Hehehe, pria tua itu benar-benar kejam. Xiao Yan juga berkata, itu hanya pelajaran untuk 2 orang bodoh, itu juga pelajaran untuk mereka. Orang tua itu tertawa. Ayo pergi, kembali ke lantai 2 dan aku akan membereskan tanahnya lalu transaksi kita selesai. Orang tua itu juga berkata, lagi pula, Void Transformation Pill di tangan Xiao Yan telah ditukar dengan orang tua itu, jadi itulah mengapa orang tua itu datang kemudian, dari tindakan ini. Ya, Xiao Yan juga merespons. Bagaimanapun, ini adalah toko pil. Bahkan Xiao Yan memberikan pil itu kepada lelaki tua itu karena alasannya. Pertama, untuk mendapatkan kepercayaan dari orang tua itu. Kedua, dia tidak khawatir tentang masalah dengan transaksi ini. Lagi pula, karena toko pil ini bisa ada di sini lokasi yang prima dengan arus orang yang begitu besar juga cukup untuk menunjukkan bahwa energi di balik toko pil ini tidak sedikit, dan setiap orang yang menjual bahan obat dan pil di konsinyasi ini pasti memilikinya, melakukan registrasi terperinci, jadi Xiao Yan juga lega. Jika itu masalahnya, itu bagus. Jika adik laki-laki itu membutuhkan bahan obat di masa depan, datang dan temukan aku di toko pil ini. Orang tua itu juga membuat kesepakatan dengan Xiao Yan dan melakukan pendaftaran. Apa yang dikatakan orang tua itu sangat benar, saya akan pergi dulu jika ada yang harus saya lakukan. Xiao Yan juga mengepalkan tinjunya dan berkata kepada lelaki tua itu. Yah, hati-hati di jalan, mungkin mereka berdua akan menembakmu tadi. Pria tua itu juga berkata sambil tersenyum, jelas dia tua dan canggih, dan dia bisa dengan jelas melihat beberapa selera berbeda di mata Xingle barusan. Terima kasih banyak atas pengingatnya, Tuan Tua. Xiao Yan juga menjawab, Xiao Yan secara alami menemukan gerakan kecil di hati Xingle barusan, tetapi Xiao Yan tidak mengambil kekuatan Dou di bintang 4 di tahap awal. Bagaimanapun, orang dengan harga ini, Xiao Yan dapat menanganinya dengan satu tangan. Turun dan periksa alkemis bernama Yan Xiao ini dengan bintang peringkat kaisar kedua gelombang aku banyak berdarah, aku akan membuatmu membayarnya kembali.
Rombongan. Tuan, apoteker bintang 2 peringkat kaisar ini tidak mudah untuk dipusingkan. Sebelum keluar dari keluarga, dijelaskan bahwa apoteker adalah orang yang paling sulit untuk dipusingkan. Jika ada yang ceroboh, rombongan juga sangat khawatir, jelas lelaki besar dalam keluarga sebelum pergi. Dia berulang kali menekankan untuk tidak memprovokasi apoteker. Jangan khawatir, jika tidak ada kecelakaan, aku akan mengirimnya ke neraka. Xing Le juga berkata dengan ekspresi muram, jelas rasa malu tadi membuat Xing Le sangat tidak senang. Mengenai kasus di rumah, kamu tahu bagaimana melakukannya. Xing Le juga tidak lupa menginstruksikan rombongannya untuk mencegahnya merugikan perbuatan baiknya sendiri. Yah, aku tahu. Setelah berbicara, dia menghilang seperti hantu. Bajingan, aku akan membiarkanmu mengadakan pesta dansa. Aku akan mengambil Sanyan Hua dan batu pemanas jiwa tanpa cedera. Xing Le juga menatap Dan Fang dan berkata dengan kejam, dan setelah berbicara, dia menghilang. Jalan dengan lalu lintas yang padat. Ketika Xiao Yan keluar dari Dan Fang, dia melihat hari sudah larut, dan dia bangkit dan berjalan menuju kediamannya. Di saat yang sama, dia juga cukup tertarik dengan batu jiwa hangat yang baru saja dia dapatkan. Di dalam ring, ada juga kekuatan yang sangat lembut yang memelihara alam jiwa Xiao Yan. Yueru, ada apa? Xiao Yan berjalan ke pintunya dan menemukan sosok yang dia pikir dia kenal. Dia masuk dan melihat bahwa itu adalah Yueru. Dia segera membuka pintunya dan mengundang Yueru untuk masuk. Yah, tidak ada yang salah, hanya saja seseorang hilang sebelumnya, maka aku takut padamu. Melihat Xiao Yan baik-baik saja, Yueru merasa lega. Dia agak lega. Tidak, tapi kau harus hati-hati. Xiao Yan juga berbicara untuk menghibur, jelas Xiao Yan memahami pikiran Yueru, tetapi Xiao Yan bukanlah orang yang kejam, dan dia masih memiliki beberapa rahasia yang belum dia pecahkan, tetapi dalam analisis terakhir, Xiao Yan hanya merawat Yueru sebagai saudara laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun, mereka adalah kelompok orang pertama yang datang ke benua Doudi untuk membantunya. Apa yang terjadi padamu kemarin? Yueru juga sedikit menggigit bibirnya, jelas tidak yakin apakah dia harus bertanya. Kemarin, tidak ada yang terjadi, yaitu, ada kelainan pada kekuatan jiwa. Kakak senior Mo Chen membawaku ke penanggung jawab, dan sekarang sudah teratasi. Xiao Yan juga memperhatikan tindakan Yueru dan berkata, Xiao Yan, aku tidak tahu apakah kamu menyadarinya. Sepertinya ada sesuatu yang lain di sini. Aku tidur sangat nyenyak tadi malam, dan rune di dahiku selalu memancarkan kekuatan. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Yueru He juga memandang Xiao Yan dengan curiga, dengan nada bantuan dari Xiao Yan. Oh, mendengar itu, Xiao Yan juga menatap Yueru dengan hati-hati. Memang, ada beberapa lingkaran hitam tebal di sekitar sudut mata Yueru, jelas karena dia kurang istirahat. Kamu, bisakah kamu melihatnya untukku? Yueru juga sedikit menggigit bibirnya. Itu tidak bagus, rune ini adalah warisanmu. Xiao Yan buru-buru menolak saat melihat ini, tapi sebelum Xiao Yan menyelesaikan kata-katanya, rune misterius di dahi Yueru juga berada di bawah kendali Yueru. Memancarkan cahaya redup dalam derajat. Melihat rune misterius ini, Xiao Yan tidak bisa menghindarinya, jadi dia harus mengaktifkan tubuh perlindungan Douqi miliknya dan melihat dahi Yueru, siap untuk menyelidiki. Lagi pula, warisan rune misterius ini berasal dari peri bulan terang. Meskipun saya tidak tahu seberapa kuat itu, tetapi jika Anda dapat menyebut diri Anda abadi, maka kekuatan Anda tidak diragukan lagi adalah pertempuran abadi. Bagaimana mungkin sesuatu yang berhubungan dengan Douxian bisa menjadi biasa, jadi Xiao Yan harus berhati-hati. Dewa di dahi Yueru juga perlahan memancar keluar, Xiao Yan mengerutkan kening, dia bisa merasakan kekuatan yang kuat dari jejak kekuatan ini, yang sepertinya tersegel di dalam tubuh Yueru. Kekuatan ini tidak tersegel di tubuhku, dan aku memiliki sesuatu di tubuhku yang dapat mengomunikasikan kekuatan ini. Dengan bantuan Crescent Moon Cui Guo, aku hanya dapat menerima warisan itu ketika kekuatanku mencapainya. Yueru juga memperhatikan Xiao Yan. Perubahan ekspresi, kata lembut. Tingkat apa yang ingin kamu capai? Xiao Yan juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Setidaknya kamu harus mencapai Dou Emperor bintang 5. Yueru juga berkata dengan agak lemah. Lagi pula, promosi setiap bintang Kaisar Dou ini sangat sulit. Jangan khawatir, aku yakin pencapaianmu di masa depan pasti lebih dari bintang 5 Doudi. Xiao Yan juga terhibur. Yah,
Hanya saja tempat untuk pergi saat kamu menerima warisan itu. Benar-benar, maukah kamu menemaniku saat kekuatanku mencapai bintang 5 Dodi? Yueru juga berkata dengan lembut, dengan kekuatan dan harapan yang langka dalam suaranya. Temani aku kapan saja. Xiao Yan juga memandang Yueru dan tidak tahan untuk menolak, tetapi dia tidak tahu bahwa di masa depan yang jauh, Xiao Yan akan menyesali keputusan ini saat ini. Tarik kailnya, gantung dirimu, itu tidak akan berubah selama 100 tahun. Yueru juga mendapatkan kembali senyumnya, menarik jari Xiao Yan dan menyentuhnya bersama. Xiao Yan tidak bisa mengalahkannya. Setelah itu, Xiao Yan juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa tubuh Yueru, tetapi tidak menemukan apapun, jadi dia harus melakukannya, lalu menjelaskan beberapa patah kata kepada Yueru. Aku tidak melihat ada yang salah, tapi sebaiknya aku berhati-hati akhir-akhir ini. Ini adalah beberapa pil obat untuk menenangkan saraf. Kamu seharusnya bisa tidur nyenyak setelah meminumnya malam ini. Xiao Yan juga mengeluarkan beberapa pil obat dan berkata pada Yueru. Tidak, tidak, barang-barang ini terlalu berharga, aku tidak bisa mengambilnya. Yueru juga menghindar, terlihat seperti menantu kecil, yang membuat Xiao Yan tertawa dan berkata, ambillah, kamu dan aku dua. Mengapa orang harus begitu sopan? Baiklah, baiklah. Tapi perlakukan saja itu sebagai utangku padamu, dan aku akan membayarmu kembali di masa depan. Baiklah, baiklah. Xiao Yan buru-buru setuju di mana dia membutuhkan Yueru untuk membalasnya. Keduanya mengobrol sebentar, dan Xiao Yan melihat Yueru menguap dan mengantar Yueru ke kediamannya sebelum kembali ke tempatnya dengan percaya diri. Setelah dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya, dia meletakkan penghalang jiwa. Xiao Yan merasa lega setelah melakukan semua ini. Kemudian dia mengeluarkan Lingxian dan Sanyan Hua yang berbentuk tanah liat ungu. Batu penghangat jiwa dan satu dengan 1.000.000 kartu dou di 4 pola koin emas. Lingxian berbentuk tanah liat ini juga mudah ditangani. Itu hanya perlu dipanggang dengan api saat menggunakannya, dan Xiao Yan membeli bunga 3 api dengan mentalitas yang sangat mudah. Tanahnya berbeda, tetapi bertemu Sanyan Hua bukanlah takdir, jadi saya membelinya lebih awal. Xiao Yan, kartu dou di 4 pola, juga dimasukkan ke dalam cincin Kaisar Yan bersama dengan Ling Xian dan San Yan Hua bahkan tanpa melihatnya. Kemudian saya dengan hati-hati melihat bagian kecil dari waktu di depan saya ini. Batu pemanas jiwa berukuran sebesar telapak tangan Xiao Yan, dan bentuknya tidak beraturan, tetapi permukaannya memiliki lapisan kilau berkilau, yang indahnya tak terlukiskan. Xiao Yan juga perlahan meletakkan telapak tangannya di atas batu penghangat jiwa, tetapi menemukan bahwa ada sinar cahaya yang sangat kecil menembus ke dalam tubuhnya dari batu penghangat jiwa, dan kemudian Xiao Yan merasa bahwa itu awalnya karena ujian. Dan kekuatan jiwa di alam jiwa yang dikonsumsi pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang gelombang kecepatannya juga cukup lambat. Dengan penemuan yang mencengangkan ini, Xiao Yan juga sangat gembira. Benar saja, benua Dou dilayak menjadi pesawat tingkat tinggi, dan ada banyak hal aneh. Di mana di dunia ini bisa ada hal yang begitu baik, batu penghangat jiwa ini bagus, tetapi juga memiliki keterbatasan. Menurut kekuatan jiwamu saat ini, batu di tanganmu pasti akan menjadi batu buangan dalam waktu 5 kali. Raja Naga Emas juga angkat bicara. Ah, mendengar ini, Xiao Yan juga berkata dengan frustrasi. Batu penghangat jiwa ini dibagi menjadi kelas atas, menengah dan bawah. Ini menyimpan kekuatan jiwa. Orang lain dapat menyerap kekuatan jiwa di dalamnya saat beroperasi. Namun, jika diserap, itu akan menjadi batu buangan. Raja Naga Emas juga keluar. Suara. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang 1 ZS. Ya, mendengar itu, Xiao Yan juga menyingkirkan Soul Warming Stone dan bersiap untuk beristirahat. Lagi pula, akan ada pemberitahuan untuk kompetisi bakat dan seleksi tingkat 5 besok. Saat Xiao Yan hendak berbaring, awan gas hitam muncul di udara ruangan yang terang benderang, cukup menakutkan. Kemudian energi hitam menyerang Xiao Yan seolah mencari target. Xiao Yanzi, hati-hati dengan ki hitam itu. Suara Raja Naga Emas juga terdengar seperti guntur raksasa di hati Xiao Yan. Bang! Setelah udara hitam menyentuh Xiao Yan, terdengar seperti balon yang tertusuk. Xiao Yan menghilang ke kamarnya, dan ketika dia muncul kembali, itu sudah menjadi tempat yang penuh kegelapan. Di mana ini? Xiao Yan juga kaget dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Dia baru saja akan berbaring untuk beristirahat, tetapi tanpa diduga,
dia datang ke tempat gelap ini setelah tuannya, Raja Naga Emas, berteriak kaget. Melihat sekeliling, di ruang yang gelap gulita, dia sepertinya sedang berbaring di ranjang batu. Tapi sudah terlambat untuk terkejut. Kekuatan jiwa yang besar tercakup ke segala arah. Hal pertama yang harus diketahui adalah di mana letaknya. Tuan, ini, Xiao Yan juga bertanya di dalam hatinya. Sepertinya ini adalah dunia bawah tanah, dan para hantu juga sangat bermartabat. Singkatnya, berhati-hatilah. Suara tuannya, Raja Naga Emas, juga terdengar. Dalam persepsi Xiao Yan, saya tidak tahu mengapa orang-orang di atas menangkap begitu banyak orang. Orang-orang di atas mengatakan bahwa orang-orang sebelumnya masih belum cukup, dan mereka harus menangkap lebih banyak lagi. Tapi kali ini, saya telah mengambil begitu banyak orang, jadi saya tidak takut menarik perhatian pejabat senior Suan Santian, tapi... Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Tapi ini bukan hal yang perlu kita khawatirkan. Kali ini saya menemukan seseorang yang tinggal di kamar Tianzi. Orang yang bisa tinggal di kamar Tianzi adalah... Sebuah suara ilusi juga terdengar oleh Xiao Yan. Mendengar itu, Xiao Yan juga berpikir cepat, dunia yang tidak dikenal masih tak terbendung, dan lebih baik menunggu kesempatan untuk bergerak. Xiao Yan juga menutup matanya saat dia punya rencana. Hei, mengapa kekuatan puncak Kaisar Dou Bintang 3 juga tinggal di ruang Tianzi? Orang-orang yang ditangkap sebelum tinggal di ruang Tianzi setidaknya adalah kekuatan Kaisar Dou Bintang 4. Apakah ini manusia salah? Bayangan juga masuk ke ranjang batu dan merasakan Xiao Yan. Lebih tepat dikatakan bahwa ia sedang berjalan, daripada melayang, karena bayangan itu melayang di udara, dan ia tidak memiliki kaki sama sekali. Tepat ketika bayangan itu merasakan Xiao Yan juga merasa bahwa aura bayangan itu suram dan aneh, yang sama sekali tidak seperti aura manusia atau ras alien. Aura bayangan di depannya tampaknya sangat mirip dengan tuannya sendiri, Raja Naga Emas, yang berada dalam kondisi jiwa. Itu sebenarnya hantu. Suara Raja Naga Emas juga terdengar serius di benak Xiao Yan. Hantu. Xiao Yan juga mengerutkan kening. Ya, hantu. Itu adalah makhluk di dunia hantu. Aura makhluk di dunia hantu dikenal menakutkan, dan cukup merepotkan begitu aura hantu memasuki tubuh. Pokoknya hati-hati. Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, Xiao Yan juga setuju, dan kemudian dia sangat terkejut, tetapi dia tidak memiliki terlalu banyak jarum, dan berbaring diam di ranjang batu. Bawa manusia ini ke sana. Setelah bayangan hitam selesai berbicara, beberapa sosok muncul seperti mayat hidup. Mereka memiliki tubuh yang sama dengan manusia yang berjalan di darat, tetapi anehnya, mata mereka terhalang. Tik-tok, suara rendah tetesan air juga sangat kentara di lorong remang-remang ini. Setelah beberapa saat, Xiao Yan dibawa ke ruangan batu yang terang. Ada kolam dingin di ruang batu, dan ada banyak manusia yang mirip dengannya. Kenapa dia ada di sini juga? Xiao Yan dengan lembut diturunkan, dan kekuatan jiwa yang besar telah diam-diam menyelidiki sejak dia datang ke sini, dan menemukan bahwa ada seorang pendeta Tao kecil yang mengenakan jubah Tao di sampingnya. Itu adalah orang yang dia temui di kedai teh sebelumnya, sepertinya namanya adalah Mu Feng. Bocah berjubah Dao itu juga sepertinya menemukan orang lain di sampingnya. Segera, dia menggerakkan jari-jarinya. Begitu ada cahaya redup, itu terbang ke arah Xiao Yan dari jarinya. Kamu juga bilang, di sini sangat berbahaya. Sebuah cahaya kecil menghampiri Xiao Yan, dan sebuah suara juga muncul di benak Xiao Yan. Sungguh luar biasa membawa suara dengan kekuatan. Xiao Yan terlalu sibuk untuk kagum, dan kemudian seberkas cahaya samar-samar bergerak ke arah Mu Feng. Aku tidak tahu mengapa aku datang ke sini saat aku masih tidur di tempat tidur. Xiao Yan juga mengatakan apa maksudnya. Tunggu sebentar, aku akan membawamu pergi. Mu Feng juga dengan percaya diri menyampaikan pesan itu kepada Xiao Yan. Xiao Yan tidak melanjutkan untuk mengirimkan informasi setelah menerima informasi, setelah semua, jika ditemukan. Bagaimana persiapannya? Tidak lama kemudian, sesosok bayangan juga berkata pada Han Qi. Dengan orang-orang ini, totalnya ada 100 orang, jadi tidak apa-apa. Ada suara yang datang entah dari mana, tapi itu juga hormat. Hanya manusia, kali ini aku akan memberitahumu nama dunia hantu kita. Hahaha. Aura hantu dari sosok yang berdiri di samping Han Qi juga menjadi semakin solid, dan di bawah persepsi Xiao Yan,
kekuatan sosok hitam ini tampaknya kurang dari kekuatan Hudulai. Bayangan itu tinggal beberapa saat, lalu meninggalkan ruangan batu, dan seluruh ruangan batu kembali sunyi. Ayo pergi. Ketika saya mendengar Xiao Yan, saya segera bangun, dan Mu Feng juga bangun setelah selesai berbicara. Sialan, apa ini? Xiao Yan datang ke pintu kamar batu, tetapi menemukan ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi tempat ini, dan dia tidak bisa keluar. Lihat saya, Yin dan Yang dan 5 elemen, semuanya menyatu. Tersembunyi. Mu Feng melantunkan beberapa mantra aneh, dan setelah Mu Feng selesai melantunkannya, Xiao Yan dan tubuhnya juga menjadi ilusi. Jangan khawatir, ini hanya sementara. Mu Feng juga melihat bahwa ekspresi Xiao Yan salah dan berkata. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia juga memiliki pemahaman baru tentang Mu Feng ini, metode yang begitu kuat jelas sering menangani hantu ini. Setelah melakukan semua ini, Mu Feng juga berjalan perlahan ke kolam yang dingin dan melihat tempat itu dengan hati-hati. Di ruang batu, kecuali beberapa rekan yang koma, ini adalah kolam dingin. Kolam dinginnya tidak besar, hanya berdiameter sekitar 1 zang. Airnya gelap, dan terlihat sangat dalam. Xiao Yan berdiri di tepi kolam, memandangi kolam itu dengan diam-diam, dan tiba-tiba bertanya, tidakkah menurutmu ada yang aneh dengan kolam dingin ini? Mendengar ini, Mu Feng menjadi tenang dan menatap Han Qi, seolah memikirkan sesuatu. Pada saat ini, Mu Feng mundur selangkah, dengan tangannya membuat cetakan tangan yang aneh di dadanya, kakinya bergerak sedikit, dan dia mengatakan sesuatu dalam beberapa langkah. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Yin dan Yang dan 5 elemen, alam semesta berubah, mata ajaib, buka. Ketika kata-kata itu jatuh, dia melihat 2 cahaya aneh keluar dari matanya, yang langsung melesat langsung ke kolam dingin, yang sangat misterius. Mu Feng berkata dengan ekspresi terkejut, menurut hasil penyelidikanku, aura suram dan hantu di dasar kolam ini sangat kuat. Tampaknya ada beberapa hantu kuat yang tersembunyi, jadi berhati-hatilah. Dan ada mata air dingin di dasar kolam ini. Ada jimat batu giok di mata air, dan sepertinya beberapa retakan sudah terbentuk. Melihat penampilan itu, saya khawatir itu disebabkan oleh penekanan ini. Hantu yang kuat, mungkin karena waktu yang lama, telah terkikis oleh energi hantu itu, dan perlahan-lahan hancur. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar kata-kata itu. Dia juga mendeteksi situasi yang dikatakan Mu Feng di bawah persepsi kekuatan jiwa. Tetapi yang lebih penting, dia juga menemukan bahwa ada segel di mata-mata air Yin di dasar kolam, dan hantu suram di dalamnya tumbuh dengan cepat, dan kecepatannya mencengangkan. Sepertinya dia mencoba mengisi daya untuk menyerang segel ini. Di sebelah mata Yin Kuan, ada alur yang tidak beraturan. Sepertinya seharusnya ada sesuatu di sana sebelumnya, tapi sayangnya tidak ada lagi. Ini juga menjadi momok bagi hal-hal yang muncul di sini. Mengapa kita tidak bergabung untuk menyelesaikannya? Mu Feng dan Xiao Yan berdiri di tepi kolam yang dingin, lalu Mu Feng berkata dengan penuh semangat. Itu tidak terlalu bagus. Xiao Yan juga menolak. Lagi pula, mereka berdua hanya bertemu 2 kali. Meskipun mereka tahu bahwa Mu Feng juga ada di sini untuk berpartisipasi dalam ujian dan seleksi, mereka harus bertahan, belum lagi di kolam dingin. Hal-hal yang terlalu aneh, Mu Feng ini sebenarnya ingin berurusan dengannya sendiri, itu pasti sebuah konspirasi. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Aku dengan baik hati menyelamatkanmu, tetapi kamu tidak ingin membunuh orang. Jika hal-hal di kolam dingin ini lolos, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan menderita. Mu Feng juga memarahi Xiao Yan dengan kebencian. Xiao Yan juga yakin dengan karakter kekanak-kanakan Mu Feng ini, dan tidak mudah untuk langsung menolaknya. Lagi pula, dia dibantu oleh tembus pandang Mu Feng ini sekarang, dan kemudian dia melihat bahwa Mu Feng tidak memiliki jejak di sini. Karena Xiao Yan melihat sesuatu yang berbeda di matanya, dia sangat bersemangat, anak ini harus mengetahui beberapa rahasia yang tidak diketahui. Apakah kamu yakin? Xiao Yan juga sedikit tidak yakin. Lagi pula, bahkan Xiao Yan tidak bisa merasakan kekuatan hantu di bawah kolam yang dingin. Mereka pasti sangat kuat. Selain itu, Xiao Yan belum pernah berurusan dengan hal seperti itu sebelumnya. Bahkan lebih sulit untuk bangun. Jika salah satu tidak hati-hati, maka mereka berdua juga. Aku tidak yakin. Tapi aku yakin kamu juga pernah mendengar apa yang dikatakan orang itu sebelumnya. Ada begitu banyak orang di sini, semuanya adalah pendatang baru yang datang untuk mengikuti seleksi.
Jika kamu perhatikan baik-baik, ada ratusan orang di sini. Xiao Yan baru saja menyelesaikan suara Mu Feng. Bahkan jika dia menoleh untuk melihat, ada banyak sosok hitam berdiri tidak jauh dari mereka berdua, dan ada sebanyak 100 orang. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang 1 ZS, Kom. Jika harapan saya benar, orang-orang ini semua akan dilemparkan ke kolam dingin ini. Begitu hantu di kolam dingin ini membuka segelnya, bahkan kepala yang bertanggung jawab di sini akan lebih beruntung. Jadi, apakah kamu berani mencoba? Mu Feng tidak menyembunyikannya dari Xiao Yan. Lagi pula, yang terakhir memiliki kekuatan yang kuat yang hampir tidak ada. Bahkan Mu Feng tidak bisa menandinginya, tetapi ketika berurusan dengan hantu, Mu Feng memiliki banyak kekuatan. Cukup percaya diri daripada Xiao Yan, lagi pula, dia telah berurusan dengan hantu-hantu ini sejak dia masih kecil. Kalau begitu cobalah, jika ada yang salah, segera kabur. Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tahu kamu akan melakukan ini. Mu Feng juga berkata seolah-olah dia mengharapkan tindakan Xiao Yan. Hati-hati. Xiao Yan juga menekankan bahwa kekuatan jiwa Mu Feng jelas tidak sekuat Xiao Yan. Xiao Yan bisa merasakan gelombang fluktuasi yang samar di kolam dingin ini, penuh dengan bau kematian. Saya melihat Mu Feng, cincin di jarinya berkedip, dan sesuatu muncul di tangan kiri dan kanannya. Ada kata-kata di mulutnya, dan kemudian lapisan cahaya biru muncul di sekujur tubuhnya, cahaya di tangan kirinya ditarik, dan tangan kanannya mengepalkan pedang kayu, dan tubuhnya bergerak di sekitar kolam yang dingin. Mu Feng menggumamkan kata-kata di mulutnya, dan mengayunkan pedang kayu di tangan kanannya dengan penuh semangat, seperti seorang ahli merapal mantra rakyat, yang sangat lucu. Xiao Yan menyaksikan dari samping dan tidak bisa menahan tawa. Dia pikir anak ini sangat aneh, tetapi dia juga merasa ada semburan cahaya muncul di mana Mu Feng berjalan, dan ada juga teror di pedang kayu itu. Kekuatan sedang berkembang. Namun, Raja Naga Emas, yang bercokol di tubuh Xiao Yan, memiliki jejak pemikiran mendalam di matanya saat ini, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dan sedikit terkejut. Saya tidak pernah membayangkan bahwa masih ada orang di dunia ini yang menguasai seni gosip yin dan yang. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Teknik gosip yin dan yang. Xiao Yan juga terkejut. Xiao Yan telah mendengar dari tuannya Raja Jinlong sebelumnya, bahwa dunia ini sangat besar, dan ada banyak orang yang berlatih dengan cara lain. Xiao Yan hanya mengerti saat ini bahwa tidak heran jika Mu Feng tidak takut dengan hantu seram ini. Ternyata dia membawa harta karun. Bagaimana bisa sesuatu di kolam ini terasa familiar? Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi Xiao Yan menatap Han Qi dan tidak mendengarnya. Mu Feng mendengus pelan, dan melihat pedang kayu di tangannya tiba-tiba meledak dengan cahaya biru yang kuat, menebas Han Qi. Segera, pedang Qianqi yang kuat menghantam permukaan kolam dalam sekejap, dan suara keras datang, dan air memercik setinggi beberapa meter. Segera setelah itu, saya melihat asap hitam yang tak terhitung jumlahnya di kolam dingin perlahan muncul, dan perlahan menghilang menjadi kehampaan di bawah energi pedang biru Mu Feng. Setelah Mu Feng menebas dengan pedangnya, dia langsung mengeluarkan jimat kertas berwarna darah dengan tangan kirinya, menggigit jari telunjuk kanannya, dan dengan cepat menulis untaian panjang mantra darah pada jimat itu, lalu segera menamparnya ke arah Han Qi. Saya melihat jimat darah itu tiba-tiba berubah menjadi naga energi yang sangat besar, dan langsung memasuki kolam dingin. Begitu jimat darah memasuki kolam dingin, air di kolam dingin tiba-tiba membengkak, dan sepertinya takut dengan jimat darah. Kemudian suara gemericik disertai gas hitam yang tak terhitung jumlahnya melayang dari kolam, dan kemudian berubah menjadi benang tipis di bawah kekuatan jimat darah, menghilang ke udara. Saat ini, seluruh permukaan air bergetar hebat. Ombak di kolam semakin besar, dan kemudian seberkas cahaya serangan hitam langsung keluar dari kolam, menembus penindasan air kolam, dan menembus naga energi dari jimat darah Mu Feng, dan langsung bergegas ke posisi Mu Feng. Pedang kayu di tangan Mu Feng meletus menjadi atmosfer yang mengerikan, dan itu tidak bisa dibedakan dari berkas cahaya hitam. Pada saat ini, warna kulit Xiao Yan sangat berubah, dan Douqi di tubuhnya juga sangat ekstrim. Cahaya Douqi putih susu yang menakutkan langsung muncul, tersapu dengan liar, dan menebas benda hitam yang keluar dari kolam dingin. Saat ini, saya melihat bahwa di kolam yang dingin, gas hitam perlahan muncul di atas permukaan air, dan gas hitam tersebut membentuk sosok hitam, sangat suram, seperti hantu.
Ketika Mu Feng melihat hantu hitam itu, wajahnya sedikit berubah, dan dia berkata dengan lantang, hati-hati, ini adalah hantu yang sangat langka, sangat kuat, sebanding dengan pembangkit tenaga listrik pada tahap awal pertempuran bintang 4 kita, Kaisar Gelombang sangat sulit untuk dihadapi. Setelah berbicara, dia mengayunkan pedang kayunya, bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian tiba-tiba memancarkan kecemerlangan biru tua, tanpa ampun menebas hantu itu. Sambil menyeringai, tubuh hantu itu langsung berubah menjadi asap tipis dan menghilang dari tempatnya. Detik berikutnya, dia muncul di belakang Xiao Yan. Dia akan menyerang Xiao Yan, tapi tanpa diduga, Xiao Yan menamparkan hantu itu dengan telapak tangannya. Xiao Yan juga melawan hantu ini untuk pertama kalinya. Rasanya seperti serangan yang mengenai spons. Melihat hal tersebut, roh hantu tersebut juga buru-buru mengelak, dan baru saja akan bergerak, dia menemukan ada beberapa gerakan di kolam dingin di sampingnya, lalu menatap permukaan air kolam dingin tersebut tanpa bergerak. Permukaan air kolam dingin menggelegak dengan gelembung-gelembung besar, dan segera setelah gelembung-gelembung itu pecah, gas hitam yang lebih kental juga menyebar, seolah-olah akan muncul sesuatu. Sial, bagaimana bisa ada tingkat energi hantu di sini, Xiao Yanxi, cepatlah. Suara tuannya, Raja Naga Emas, meraung keras di Xiao Yan. Xiao Yan dikejutkan oleh suara tiba-tiba tuannya Jinlong, dan kemudian dia tidak mau berhenti, meraih Mu Feng yang masih merapal mantra, dan berlari keluar dengan cepat. Karena bahkan jika tuannya, Raja Naga Emas, tidak mengingatkan dirinya sendiri, kekuatan jiwa besar Xiao Yan merasakan bau yang tidak pernah terdengar dari gas hitam yang lebih besar di atas kolam dingin. Itu adalah bau kematian.